teman-teman, hari ini tuh kenapa kita mau sharing bareng-bareng? Karena kita ini kepengen semua yang hadir di sini ya, kita semua sebagai Manulifer lah ya, tahun ini kita pengen berhasil, benar ya? Mau sebagai leader, mau sebagai produser, mau cuman sebagai agent, terserah apapun level kamu, pokoknya kita maunya semuanya berhasil. Nah, sebenarnya apa sih back to basic aja, apa rahasianya berhasil gitu ya? Tadinya kita bagi tiga nih, ya kan? Kita harus manage goal, kita harus manage waktu, dan jangan lupa setelah semuanya di plan itu di review. Jadi ada bagiannya Novena di goal, saya di waktu, dan Anwar biasanya sharing di review. Cuman saya pikir nanti kalau di tengah-tengah ya mau bertanya silakan aja ya, silakan langsung tanya. Jadi supaya apa? Apa yang kita semua butuhkan secara grup ya, itu bisa saling di-sharingkan dan saling didiskusikan. Oke ya, setuju ya. Silakan Novena. Oke, thank you teman-teman semua. Selamat pagi, sehat semua. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita mengadakan mentoring gabungan seperti yang tadi Chastity katakan bahwa ya mungkin lebih tepatnya kita di region 1 ya, region 1 ya. Mungkin nggak semua mentor yang hari ini bergabung, tapi udah cukup mewakili lah untuk tiga mentor saat ini. Sebenarnya hal-hal yang kita mau sharing sih sebenarnya hal-hal basic dan mungkin udah sering kita sharingkan juga ya. Artinya kalau kita jadi MDRT, nah selama ini apakah sudah kita membuat plan yang benar untuk ke arah sana? Nah itu yang mesti kita coba introspeksi lah ya, mumpung baru masuk Q2 gitu ya. Di sini teman-teman mungkin sebagian dari sini ada pernah jadi mentee saya waktu di tahun lalu, yang saya selalu bilang di awal tahun itu kita harus membuat yang namanya plan. Plan kita tahun ini mau apa, tujuan ke MDRT. Seperti misalkan, oh ya pokoknya tahun ini MDRT, tapi nggak jelas kapan kita mau selesai MDRT kita. Itu yang saya selalu lakukan, bahwa kita itu harus yang namanya membuat satu plan, mau kapan MDRT selesai, targetnya itu di Q1 berapa, di Q2 berapa, yang tadi udah di-share dengan Tari, yaitu ada yang namanya reward kan ya, di Q1 berapa, Q2 berapa. Nah, coba teman-teman mungkin belum terlambat ya untuk kita mulai di Q2 ini, bahwa kita udah masuk nih, Q1 udah lewat ya. Coba dihitung lagi pencapaian kita sudah berapa, dan target MDRT kita bulatkan lah ya, 550 lah ya, 550. Mestinya 540 something ya, 543 nggak salah ya. Nah, kita bulatkan 550. Nah, udah berapa saat ini? Dan tolong jangan buat target MDRT di Q4. Minimal di Q3. Kenapa? Kalau di Q4 itu udah last banget. Itu sebenarnya bukan target sih. Gitu. Ya kan? Artinya di Q4 itu di Desember itu saya selalu bilang itu waktu kita untuk buat planning untuk next year. Ya kan, akhir tahun kita adalah di bulan November, bukan di Desember. Selalu saya tanamkan itu terhadap diri saya dan juga kepada tim saya dan juga kepada menti saya. Nah, sekarang ini kita coba bagi April, Mei, Juni. Ya kan? Yang misalkan aduh pencapaian saya di Q1 belum banyak nih, mungkin let's say baru 100 juta, atau katakan benar-benar belum ada deh gitu ya. Berarti kita harus bagi nih. Di Q1 ini kan tinggal bagi 3. Berarti kita harus mencapai 1 bulan ini mencapai 200 juta. Setuju nggak? Jadi sampai di bulan Juni ini kita minimal udah harus setengah MDRT. Bahkan dari situ kita harus break lagi. Yang saya selalu lakukan adalah target tahunan saya apa? Q1 mau selesai apa? Q2 mau selesai apa? Q3 mau selesai apa? Sama halnya yang misalkan kita tujuannya mau ke Bali, tapi ya udah nanti lihat nanti lah, lewat mana aja, gampang lah gitu. Nah, kita harus planning, kita mau berhenti di mana? Mau di Semarang, di Surabaya. Nah, itu harus planning gitu. Jadi kalau teman-teman saya bilang ya udah pokoknya saya tahu lah target saya 550 MDRT, kelar lah nanti. Nah, itu akan menjadi satu goal yang tidak jelas. Goal itu harus jelas, harus spesifik. Mau kapan selesainya? Ya kan?
Saya cerita tahun lalu, saya punya goal target akhir tahun TOT, ya kan? Q1 harus kelar MDRT, Q2 mulai rekrut, dan habis kelar MDRT mulai rekrut dan naik UM. Selesai COT saya mau di Q2. Nah setelah itu kejar TOT. Semua itu harus terplanning, ya kan? Dan itu sudah terbukti dan berhasil karena memang saya planning kan. Q1 apapun terjadi harus kelar. Kalau nggak kelar gimana? Ya udah, bulan depannya harus dobelin. Ingat, jangan kita rubah target goal kita, tapi kita coba rubah strategi kita. Ini kan quote yang sangat-sangat umum ya kita dengar ya. Gitu loh. Artinya begitu tidak mencapai bukan berarti udahlah kalau gitu mau MDRT deh. Cukuplah mencapai. Nah, kita jalankan bisnis ini harus benar-benar punya satu tujuan, punya satu goal, mau kemana kita. Nah, kenapa MDRT ini penting? MDRT ini adalah satu standar buat kita untuk membuktikan bahwa kita serius di bisnis ini. MDRT ini boleh dibilang sebagai UMR-nya kita sebagai agen asuransi ya. Pride-nya beda, bangganya beda. Masa sih? Makanya jadi MDRT dulu. Setelah itu baru kita tahu bahwa menjadi MDRT itu suatu kebanggaan. Bukan apa-apa, itu juga modal kita buat bisa memberikan kepercayaan kepada klien. Klien sekarang pintar-pintar. Klien sekarang tuh tahu apa itu MDRT. Saya pernah bilang, saya pernah prospek asuransi MHC, perusahaan Australia. Itu dia nanya, apakah Anda MDRT? Nah, begitu prospeknya di 2018, udah MDRT 2017. Jadi ya akhirnya diambil. Saya nggak tahu kalau saya belum MDRT mungkin dia nggak ambil. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus kita targetkan. Gitu. Nah, sayang teman-teman tidak memanfaatkan program yang sudah dibuat oleh Manulife saat ini gitu. Yang tadi dikatakan bahwa kita para mentor ini tujuannya adalah sharing gitu, berbagi gitu. Tapi memang kembali lagi ke diri masing-masing ya gitu. Mau nggak dimentorin gitu, ya kan? Nah, kenapa sih kita harus buat goal? Percaya sama saya, buktikan perkataan saya benar atau enggak. Kalau teman-teman tidak buat goal, tidak akan tercapai MDRT. Saya sudah lakukan dari 2017, 18, 19, 20, 21. 5 tahun. Saya praktekkan. Saya buat goal. Setahun, buat Q1, di break lagi per bulan, di break lagi per minggu. Per minggu, Novena. Iya, benar, per minggu. Minggu ini nggak nyampe, ya udah minggu depan dobelin. Dan itu berhasil. Contoh, Januari kemarin, saya targetin Januari punya FYP 200. Januari 200, Februari 200, Maret 200. Januari tercapai enggak? Hampir tercapai. Bulan Februari, saya tambahin jadi 300. Yang seperti itu harus kita buat. Saya bikin Januari 200, Februari 200, di Maret 200. Nah, di Januari FYP saya 180. Nah, di Februari saya dobelin jadi 250. Naikin. Gitu. Nah, di Maret saya bikin plan 100 kemarin. 100 apa 200? Saya bikin 300 Oh, 300 bulan. sorry. Ya, karena di Februari saya cuma mencapai 50. Saya dobelin gitu. Nah, aktualnya berapa? Aktualnya di Februari 150 dan di Maret saya dapat FYP lupa 404 di Maret. 470 saya. Semua ini nggak datang begitu aja. Kita buat planning, kita sertai aktivitas, dan hasilnya ada. Jadi
Kalau mau bisa mencapai MDRT, buat goal. Saya belum buat Januari sampai Maret, ya udah bertobat, masih ada nih April, Mei, Juni. Buat langsung. Targetin. Kalau perlu dibikin kelar MDRT di bulan Juni. Aduh, kalau nggak tercapai, belum dibikin udah aduh. Belum dicoba udah aduh. Ya kan? Jadi harus benar-benar ditargetin. Langsung aja bikin April ini harus 200, Mei harus 200, Juni harus 200 dan MDRT. Segampang itu? Enggak gampang, semua perlu kerja keras. Semua perlu planning, perlu dijalankan, perlu aktivitas. Gitu. Tapi kalau kita nggak punya bikin planning, nggak akan ada hasil. Ditulis, bukan di handphone. Ditulis. Pas ditulis. Ada bukunya. Saya punya buku dari 2018, 19, 20, 21 tuh ada. Saya tempel-tempel semua. Suka-suka saya lah. Tuh. Mau lihat? Nggak boleh. Nanti akhir tahun lihatnya. Tunggu dan. Jadi suka-suka kita aja. Kalau nggak tercapai gimana? Yang tahu cuma kita. Amat. Kalau Tuhan bilang gini loh. Lu mimpi aja nggak berani. Mimpi gratisnya nggak berani. Gimana gua kasih? Yang bener kita buat goal, dijalankan, ya kan, lakukan yang terbaik sampai Tuhan iba. Kasih deh MDRT, kerjaannya udah maksimal banget, aktivitasnya udah maksimal banget. Jadi intinya itu, simple. Nah, pertanyaannya teman-teman di sini dari yang kita sharingkan bertiga, lakukan satu aja, nggak perlu semua, ya kan? Dicatat boleh. Tapi bukan sekedar dicatat, dilakukan. Karena ingat, kita ini bukan sekolahan. Kita ini di Manulife banyak sekali kelas, banyak sekali apa yang kita mau ikutin ada semua. Tapi lakukan. Kalau cuma ikut kelas, learning hours di Milen, tapi nggak ada case, nggak ada result, percuma. Jadi kita harus benar-benar mindset kita nih harus benar-benar. Jadi harus action itu harus ada, bukan cuma belajar doang. Ya kan? Mau dengerin sharing sekelas James Wee atau siapapun, kalau cuma dicatat, cuma nggak dilakukan, percuma. Ya, action. Harus action. Oke, dari saya mungkin itu aja. Intinya adalah mari kita sama-sama kejar. Buatlah target bulan ini 200. Mei 200. Juni 200. Dan udah beres. Terus udah habis itu. Santai tidur-tidur. Enggak. Next step. Kejar COT. Aduh, kalau nggak tercapai gimana? Dijalanin dulu. Ingat loh, ucapan tuh doa. Jangan pernah kita mengeluh. Jangan pernah kita mengucapkan sesuatu yang apa namanya? Hal-hal yang negatif lah gitu. Jadi kita harus afirmasi setiap hari hal-hal. Begitu kita punya mindset positif, hari-hari kita penuh dengan hal-hal yang positif, terjadilah sesuai dengan apa yang kita doakan. Itu. Dan ingat, doa penting ya, semua adalah Tuhan. Tapi kita kudu berusaha. Kalau cuma berdoa doang, udah serahin ke Tuhan. Tapi kita nggak berusaha, nggak akan ada hasil. Kita berdoa, berusaha sampai Tuhan iba. Udah itu aja intinya. Ingat aja itu. Kalau aduh udah berusaha tapi belum ada hasil, berarti Tuhan belum iba. Terus berusaha sampai Tuhan iba. Ya kan? Sama seperti tahun lalu saya. Kurang 157 juta. Aduh, siapa ya? Tapi 600 aja dikasih. Masa 157 nggak kasih? Berusaha terus sampai Tuhan iba. Akhirnya dikasih. Kelar. Ngomongnya gampang ya, tapi pelaksanaannya nggak sesimpel itu. Jungkir balik. Nggak segampang itu gitu. Makanya saya bilang, nah, November itu last month kita. Jangan Desember jadi last month. Kenapa? Desember itu secara aktivitas juga liburan. Orang-orang kaya udah pada pergi, ya kan ya? Benar nggak? Udah pernah ngerasain nih ngejar di November, di Desember. Itu tuh bener-bener tuh extra miracle.
ya kan? Extra miracle untuk mencapai gitu. Ada ya nanti ya. Jadi kita harus anggap November ini sebagai last month kita di tahun 2022 ini. Makanya targetin MDRT di bulan Juni selesai. Ya kan? Ntar bulan ke Australia, ke Sydney udah santai deh. Minimal bukan udah happy, udah ada pegangan, udah ada MDRT. Oke, dari saya itu aja pesan saya teman-teman semua di sini. Ayo kita kejar apa yang sudah kita planningkan. Kalau yang sudah MDRT, tingkatkan untuk menjadi COT. Yang COT meningkatkan sebagai TOT. Minimal kita harus mencapai MDRT. Dari saya itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Anwar. Dan TOT tolong double TOT ya. Kenapa? Oke, wah terima kasih ya Cici Novena. TOT tolong double TOT ya Novena. Ya, saya berdoa dan berusaha sampai Tuhan iba banget sama saya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman sharing dari Cici Novena. Beliau TOT kita di tahun kemarin 2021 ya. Dan kalau saya nggak salah ingat sih Cici Novena ini gabung di mana 2017 ya Novena ya. Agustus 2016. Oh 2016 ya. Nah, teman-teman MDRT saya pertama di 2017. Nah betul, gabung di Agustus 2016, tahun berikutnya udah langsung capai MDRT, kemudian tahun berikutnya lagi udah langsung COT dan langsung TOT. Nanjak terus ya. Jadi sekali lagi kita beri applause ya buat Cici Novena. Dan ini yang tak kalah cetarnya, biasanya ini semua orang udah tahu. Jangan hanya Manulife, seluruh asuransi Indonesia juga udah tahu. Bahkan kalau di planet lain ada asuransi, kayaknya tahu juga nih siapa beliau ya. Udah gak sih? Metaverse. Iya, di Metaverse nanti ya. Nah, ya kita langsung tanpa panjang lebar, silakan Ibu Astuti. Ya, teman-teman, saya tahu produksi kita masih ngantuk semua ya dari Januari sampai Maret ya. Tetapi istilahnya bukan berarti kita sudah nggak ada harapan lagi. Saya minta semuanya udah yang belakang udah delete aja, kita mau start baru ya, kita mau start baru. Terus tadi kalau dengar Novena ngomong targetkan aja April 200, Mei 200, Juni 200. Saya percaya ada yang ngomel, enak aja lu ngomong. Udah dari Januari sampai Maret gue pengen 100 aja kagak dapet 200. Bener nggak? Jadi nggak usah ngomong, nggak usah angkat tangan, nggak usah raise hand. Tolong diem aja dan bertobat ya. Istilahnya begini, teman-teman, kalau kita kepingin aja nggak ada, tulisan di planning juga nggak ada, saya percaya kegiatanmu juga nggak ada. Ya, jadi saya itu mau kita itu mulai hari ini ya, mulai hari ini. After sesi ini, tolong pikirkan, kita tuh punya jangka panjang ya. Kita breakdown. Tadi kan Novena mintanya setahun ya, dari April sampai November. Oke, April sampai November. Desember hanya untuk polesan. Ini yang 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 bulan, maaf, 8 bulan. Pertanyaan saya, 3 sampai 5 tahun dari sekarang, kamu mau jadi apa? Pernah terpikir nggak? Mau tetap ya gini-gini aja lah Bu, asal hidup bisa makan aja udah syukur. Atau kamu mau meningkat kehidupan kamu, meningkatnya seperti apa gitu ya. Jadi itu diplanningkan. Saya nyambung aja dari Novena. Saya belajar banyak juga dari Novena itu artinya cara bikin goal planning, ditulis sampai ada gambar, foto semuanya ditempel, dan bahkan setiap bulan teman-teman itu ada tulisan persis nomor polis dan rupiahnya yang closing itu berapa. Ya kan? Jadi yang di sini nih ini very detail. Ya, tadi sayang dia tidak tunjukkan bukunya ya. Saya waktu pertama kali lihat bukunya, waduh, saya bertobat loh. Saya tuh planning jadwal waktu, tapi kalau untuk detail goal sampai seperti dia saya belum. Karena itu langsung saya mesti coba ya supaya apa? Drive adrenalin saya juga untuk meningkat ya, nggak cuma segini-segini aja. Nah, pertanyaan saya, kalau yang 8 bulan aja kita harus planning, saya tanya 3 tahun sampai 5 tahun dari sekarang, kamu mau jadi apa? Ini sekarang 2022. Nanti 2025 sampai 2028,
Apa planning kita? Terus misalnya sekarang saya siapa yang misalnya di sini umurnya 40, 30, nanti pensiun mau apa? Kamu mau pensiun di topang anak, kamu mau pensiun mapan, benar-benar kaya, benar-benar apa ya? Kayaknya udah nggak usah kerja lagi, kita cuma happy-happy, tetap kerja tapi hanya untuk happy, bukan untuk banting tulang cari makan, terus cari uang sekolahnya anak lah, masih apa namanya, lunasin utang lah, utang nggak kelar-kelar. What do you want ya teman-teman? So dari yang ini ya, rencana 5 sampai 10 tahun, turunkan menjadi 3 sampai 5 tahun, turunkan lagi tahun ini kamu mau apa. Nah, karena kita bisnisnya adalah asuransi, saya mau bagikan ya teman-teman, kenapa saya ini bisa mencapai TOT terus-terusan. Ini boleh langsung tanya ya di sela, kalau misalnya mau open mic silahkan. Jadi planning itu dari tahunan, misalnya 1 tahun ya teman-teman. Ini tadi kan saya bilang nih, kayak Novena bilang ya, dari April sampai November. Kenapa perlu di planning? Ini bolak-balik saya bilang ya, kenapa perlu di planning? Karena 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oh kebanyakan 1. Ya, cuma 8 bulan. Kenapa perlu di planning? Ingat, prospek itu ada yang namanya lead time. Kita mau belajar lead time. Sadar nggak? Kamu dari kenalan atau cari nama atau minta dikenalkan sampai dia closing, ada yang tahu nggak ini waktunya berapa lama? Ada yang tahu? Ada yang bisa open mic? Halo. Kamu dari kenalan atau dari nyari namanya, kayak saya kalau DPLK tuh dari Google, tahu nggak ya? Terus kalau ketemu teman dan teman itu saya selalu tanya, apa yang saya tanyakan? Kamu kenal nggak ya perusahaan sawit? Kamu kenal nggak ya perusahaan komunikasi? Kamu kenal nggak ya perusahaan yang ada alat-alat kesehatan? Karena saya nggak kenal. Oh kenal. Ada tuh besanku lah, nanti siapalah, apa namanya, mertuanya temenku lah, atau orang tuanya siapa. Nah, saya minta dikenalkan. Dari kamu dikenalkan, terus kamu memperkenalkan diri ke orang itu, kamu prospek sampai dia closing. Waktunya berapa lama? Ada yang tahu? Tergantung kita aktif. Kurang lebih 1 bulan, Bu. Tergantung kita aktifnya. Oke, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Siapa lagi? Nah, 2 tahun ada MDRT ya. Berarti gimana nih? Lama, Bu. Bisa 6 bulan. Maksimal 2 bulan. Oke, kalau 6 bulan masih nututin untuk MDRT. Jadi semuanya ditumpuk di bulan Oktober gitu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober nggak ada yang closing. So, bagaimana nih? Nggak tahu, Bu. Closing aja nggak jelas. Yang saya prospek siapa aja saya juga nggak tahu. Gitu kan? Teman-teman, ya. Nggak usah pusing. Nomor 1 tuh jangan dipusingkan siapa yang kamu mau prospek. No. Yang harus kamu lakukan pertama kali adalah kumpulkan ini loh, nyawanya ini loh, disatukan dulu. Terus ambil satu komitmen, saya mau. Mau dulu. Habis mau, baru sekarang atur waktunya. Teman-teman, apa yang harus kamu lakukan? Harianmu. Ini kan tadi planning 1 tahun. So, untuk mencapai dalam 1 bulan ini, April ini, aku mau loh 200 juta. Seumur-umur belum pernah loh, Bu, sebulan ini 200 juta. Bener nggak? Nggak usah ngomong bener ya. Jadi maksud saya, bulan ini kita mau grup ini semuanya bisa achieve minimal 200 juta bahkan lebih gitu kan. Caranya bagaimana teman-teman? Dari Senin, ini saya dari tadi cuma gambar garis-garis tok loh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya kan? Terus ini dibagi waktunya in detail. Saya minta dari melek mata, kamu melek mata jam berapa? Jam 5. Bu, kepagian. Jam 6, Bu. Jam 6. Bu, jam 6 masih ngantuk. Tidurnya jam 12. Ya udah jam 7. Jam 7 tuh masih tiduran, Bu, sampai 1 jam. Itu tolong ya, mau MDRT atau mau apa ya, tolong jadi jangan sampai bangun saya jam 8, Bu, tuh bertobat ya. Udah paling telat jam 7, nggak boleh lebih siang lagi ya.
Saya biasanya jam 5:30 udah paling telat tuh bangun ya. Oke, anggaplah kita ngomongnya jam 7. Dari jam 7 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 9. What are you doing di pagi hari ini? Karena kan biasanya kamu kerjanya untuk Manulife mulai jam berapa? Kalau kita WA orang terlalu pagi, orang ya kaget, baru menguap, terus baca WA-mu, oh bos iki ajen asuransi, bisa marah loh, ya. So 9 o'clock is the best time kamu mau start kerja boleh. Sekarang pertanyaan saya, 9, 10, 10 ke 11, 11 ke 12, terus break makan siang. Loh, kok hilang? Hilang loh ini anunya saya. Enggak, Ding. Share lagi. Nah, terus dari 13 sampai kamu jam 17. Misalnya kamu kerja sampai jam 5 sore atau sampai jam 6. What are you doing, teman-teman? Ini tolong dibikin. Itu Bu, saya nge-gym. Ya oke, nge-gym. Nge-gym jam berapa? Ini diplot aja nge-gym gitu kan. Oh, nge-gym. Oke. Ini Zoom, Bu. Zoom jam 10 sampai jam 12 ini Zoom. Oke, Zoom. Set, Zoom. Apakah tiap hari Zoom? Gak kerja-kerja lah ya. Terus apalagi gitu loh. Jadi timetable kamu ini dalam 1 minggu, terus dari minggu 1, minggu 2, minggu 3 sampai akhir bulan itu kegiatanmu apa? Pernah dibuat enggak? Boleh share di sini? Ada yang sudah buat? Halo? Woi, saya kalau ngomong sama bulanan, siapa? hai si Iya, A. harian? Saya maunya Kalau harian, sayang. Ya, kalau harian sih saya sudah mulai mencoba, Ci. Cuma kalau misalnya 1 bulan ya. itu belum. Jadi harian gitu ngapain? Okay. Enggak, diplanningkan kegiatan rutinnya ya teman-teman, karena saya percaya di sini banyak yang banyak yang tidak hanya Manulife ya, ada yang mungkin ya jualan A, jualan B, saya nggak tahu ya, dan saya tidak mau menghakimi, tapi maksud saya dari timetable yang tadi kamu buat, kamu akan tahu Senin, Selasa, bentar ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti kamu akan lihat kegiatanmu ini sebenarnya Manulife-nya berapa banyak. Misalnya di sini Manulife di sini, Manulife di sini, habis itu tidur Jumat lagi, Sabtu kosong, libur Bu. Lah Manulife-mu cuman berapa jam tok dalam 3 hari, terus mau MDRT, ya kayaknya bagaimana ya teman-teman ya, kayaknya perlu dirubah sedikit ya. Minimal 3-5 jam sehari kalau memang kamu mau mencapai MDRT atau 200 juta premi tiap bulan. Nggak bisa enggak, dipadetin. Terus dari jam ke jam, sebentar, ini saya stop dulu. Kenapa itu harus dilakukan? Karena saya kepingin kamu rutin, tubuh kita ini rutin, ya tubuh kita rutin. Saya sendiri, saya ada pelayanan, saya ada ngajar di luar, ya. Saya juga ada sebagai leader, ya kan, sebagai mentor dan sebagai produser juga. Karena saya tidak mau tinggalkan target saya sebagai TOT. Jujur, waktu kita fokus di rekrut, gila, berantakan semua jadwal jualan saya. Jadi saya atur ulang karena kenapa? Sekarang setiap hari Rabu, Kamis, Jumat itu saya full untuk apa bisa one on one, baik ke agent. Kalau agent tidak ada yang mau, saya baru naik ke klien. Pokoknya itu hari harus dipadatkan. Dan satu orang cuma dapat waktu kira-kira 45 menit sampai 1 jam. Ya, saya pernah bikin timetable ya teman-teman. Ini bisa saya buka enggak ya sebentar ya? Saya tadi ini yang di awal-awal tahun saya buka ya. Jadi ada online day, offline day, learning day, interview day gitu ya. Kenapa saya kasih interview day? Karena saya bermimpi tim saya bisa jadi besar. Jadi saya harus spend time, saya korbankan 1 hari benar-benar untuk cari orang. Ya. Tapi apakah ini berubah? Berubah. Sekarang sudah berubah lagi. Gitu kan ya. Saya cocokkan dengan perubahan yang ada. Ini baru jadwal aktivitas ya. Belum saya detailkan lagi waktu kita mau prospek.
teman-teman, prospek pun, klien pun perlu dijadwal. Kapan kamu telepon dia, kapan kamu update dia. Terus kapan kita itu kirim-kirim, nggak harus ulang tahun, tidak harus dia anniversary untuk dia dikasih ucapan atau dikasih hadiah dan lain-lain. Enggak. Bonding sama klien itu banyak cara ya. Saya tidak ajarkan gimana caranya karena kita belajar aja 5 bahasa kasih dan itu gampang banget. Jadi dari waktu diatur, setelah waktu diatur, oh ini saya mau kerja di Manulife sekian jam. Di luar jam itu saya mau ngerjain apa, terserah. Tapi fokus misal, saya hari Senin Bu, saya mau kerja buat Manulife dari 9.30 sampai jam 2 siang. Ya Dina. Oke. Jadi kalau memang kita mau kerja buat Manulife dari jam 9 sampai jam 2, jangan sekali-kali di tengah-tengah kamu terima orderan pisang goreng. Orderan nasi kuning ayam goreng. Jadi sambil nge-zoom, sambil masak, sambil nyuci, sambil ngepel. Sambil kora-kora cuci piring. Kenapa teman-teman? Bukan menyelesaikan pekerjaan yang penting. Tetapi apa yang kamu dapat dari Zoom meeting itu, apa yang kamu dapat dari meeting yang kamu lakukan untuk pekerjaan kamu, itu kamu dapat apa? Kalau kamu cuma menyelesaikan pokoknya aku ikut Zoom, Bu. Orang usah melok Zoom, percuma. Nggak dapat apa-apa. Atau tanyakan kepada dirimu sendiri. Waktu aku telah ikut meeting, hal apa yang saya dapat yang saya mau lakukan hari ini? Harus dilakukan hari ini. Jadi, kayak tadi Novena bilang, April saya harus 200 juta. Karena harus 200 juta, biasanya saya ya, kalau target saya adalah 200 juta per bulan, ini ya target. Ini tips saya kerja ya teman-teman ya. Saya bagikan apa adanya, ya kan. Kalau Anda merasa bisa dilakukan, silahkan. Kalau merasa nggak bisa dilakukan, tanya aja. Ya kan, Bu, kenapa bisa melakukan dan anunya bagaimana? Tanya aja ya. Kalau targetmu 200 juta FYP, padahal kita tahu, bentar ya, ini saya buka. Padahal Bu, kita habis ini ntar Tari ada mau tanya ya. Kenapa? Habis ini Tari ada. Ya, planning ya. Padahal target kita 200 juta, so berapa yang harus kita plankan? Saya biasanya akan plankan 400 juta dari siapa? Dari list klien saya. List yang klien mau saya prospek bulan ini, list klien. Kenapa 400? Karena saya juga tahu diri lah ya. Tidak semua orang kalau saya temuin terus langsung closing. Saya kemarin juga dikerjain sama klien satu yang nggak dikenal, saya disuruh nunggu 2 jam. Dia bilang, please Bu, gini, tapi tidak show up. Tidak muncul. Tetapi saya tidak mau diam di dalam 2 jam itu, saya nggak mau loh buang waktu di 2 jam nungguin klien. Jadi sambil saya nunggu, saya telepon beberapa klien yang deket, yang kantornya ada di mall itu, saya suruh turun. Ya kan? Saya turun, saya update polisnya. Terus begitu update, saya tahu hospital dia kurang, terus saya suruh dia beli jet. Terus dia bilang, jangankan beli jet Bu, polis saya masih ngutang. Terus saya bilang, Pak, kalau polis aja ngutang, kalau kamu sakit, kamu mau ngutang siapa? Ada banker yang super sosial nggak? Mau jegurin kamu duit, Pak, bayarin bon rumah sakit kamu. Remember, usia makin bertambah. Come on, pikir baik-baik. Bagi saya, Bapak, gimana pun wajib, kudu, dan harus beli jet. Nggak ada lagi loh, Pak. Masalah klaim saya urusin, tapi kalau masalah pembayaran, cuman Manulife yang bisa tolong kamu, Pak. Coba, ada saudara nggak yang mau tolongin kamu bayarin? Ya nggak ada, Bu. Uang polis saya utang aja, saya pinjam aja nggak boleh. Nah nanti kalau kamu sakit, siapa yang bayarin, Pak? Dia langsung diem. Langsung dia bilang apa? Ya kalau mau dipaksain sih, bisa sih tabungan saya cairin untuk beli jet ya, Bu. 14 juta tuh mahal loh, Bu. 14 juta tapi kamu dapat 8M, Pak. Duit dari mana? Siapa yang sebaik hati Manulife? Nggak ada, Pak. Cuman Manulife loh yang sebaik hati ini. Mau kasih Bapak 2 miliar, cuman walaupun Bapak cuma taruh duit 14 loh. Dan memang singkat cerita dia closing, terus dia pulang. Terus saya nunggu lagi, terus enggak muncul ini klien ya. Saya akhirnya one on one sama klien. Jadi teman-teman ya, teman-teman,
padatkan waktumu, tidak nganggur. Jangan 2 jam sambil nunggu klien, habis itu apa ngobrol, gibah. Tahu gibah? Hihiha, kesana sini gitu kan, terus ngomong nggak karu-karuan gitu kan. Nah, terus balik lagi ke plan. Kenapa plannya harus 400? Karena tidak semuanya harus closing. Terus list klien yang dibuat, saya ya, list klien ya. Caranya begini, nama, background-nya dia apa? Jadi kira-kira produk apa yang akan saya kasih ke dia, bisa beberapa. Ini plan. Kalau ke orangnya nanti nggak boleh beberapa ya, 1, maksimal 2. Kalau saya ya, saya nggak pernah kasih plan banyak gitu, nanti tambah mumet, tambah nggak closing. Habis itu preminya berapa? Nah, ini nomor 1. Nomor 2 misalnya, klien ini background-nya apa, produknya apa, sama 1, 2, 3, terus preminya berapa. Masing-masing klien itu saya list one by one sampai total preminya yang di sini itu kira-kira 400 juta. Jadi dari beberapa produk ini saya pilih 1 ya, saya pilih 1, pokoknya total preminya harus 400 juta. Ini cepet aja teman-teman, sejam juga kelar, nggak nyampe lah pasti. Ya toh, tinggal HP-mu dikebat-kebit atau agency link-mu dibuka-buka, update dia, terus kira-kira kamu mau tembak dia apa lagi, kurangnya dia di mana, dilihat dari produk yang dia beli aja. Terus langsung bikin proposalnya, bukan dia itu apa. Ya toh, supaya di kepala kita ada gambaran, dan kalau kita tulis, ya kan, kita tahu ada loh ternyata 400 jutanya, jadi saya tinggal laksanakan. Nah, laksanakannya gimana? Balik lagi ke jadwal waktu kerja kamu tadi. Balik lagi ke jadwal waktu kerja kamu tadi. Oh, pagi gua mau WA, habis itu sampai siang gua mau ngapain. Ingat ya, administrasi tidak boleh lewat dari 1 jam per hari. Itu udah maksimal banget. Kalau kamu ribut ngurusin apa, ngerapiin filing lah, terus Instagram enggak kelar-kelar lah, itu ada yang salah. Instagram boleh, tapi bukan berjam-jam, ngalah-ngalahin waktu prospek. Bu, ngeditnya lama, Bu. Kalau Canva loh sampai 3 jam, 4 jam. Ya terserah lah ya. Pokoknya kalau misalnya kamu mau lakukan itu, lakukan di minggu atau ya gini dicicil. Kalau sampai terlalu lama ya gak usah terlalu diedit toh. Les aja, belajar untuk yang belajar bagaimana kita lebih mempercepat untuk bikin Canva. Karena kalau enggak, ada loh agent ya, dari pagi sampai sore ngedit terus cuma bikin story terus gitu. Aku bilang, jualannya kapan? Belum kelar. Ya kalau belum kelar terus ya targetmu juga enggak kelar. Terus di dalam target aktivitas kamu jangan lupa masukkan me time. Waktu untuk keluarga, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk klien, waktu untuk agent. Ingat, kamu punya target 3-5 tahun mau jadi apa, itu harus mengejar coret-coret terus suantai pokok ngasal. Jangan. Yang serius. Supaya apa? Nanti kamu rasakan bedanya. Kerjanya nggak stres, terarah, ya kan? Terus yang kamu kerjain tambah banyak. Ini internet saya dikatakan tidak stabil. Suara saya masih jelas? Masih, atau putus-putus? Masih. Jelas, Bu, jelas. Ya, terus adakan waktu untuk kamu belajar. Oke, kamu harus adakan waktu untuk apa? Belajar. Manulife itu produknya banyak dan kombinasi produk itu amazing ya, amazing banget. Ya, kemarin saya baru ajarkan tentang MIR. MIR itu menarik sekali ya, saya senang banget MIR dikembalikan karena jujur saya dulu banyak closing masalah MIR. Gitu ya. Jadi teman-teman, belajar produk itu penting. Terus sekarang sudah tidak ada lagi online 100%, jadi bertobat ya, waktu sudah berubah. Atur waktumu. Kenapa? Bisa ke kantor, bisa ketemu orang, itu sudah takes time karena Jakarta sudah back to normal. Saya dari Serpong ke kantor 2 jam. Kalau cepat 1,5 jam. Kemarin saya kembali dari kantor ke airport, ke rumah 3 jam. Ya kan, jadi apa yang saya lakukan di dalam mobil, saya bisa lakukan Zoom, ya kan, untuk memaksimalkan. Tetapi ya kalau memang kamu capek, kamu mau tidur aja, tapi dibagi waktunya.
Jadi saya ubah lagi cara pembagian waktu saya, karena kenapa? Sekarang banyak klien mintanya offline, mintanya ketemu, nggak mau lagi minta online. Yang masih mau online, ya puji Tuhan saya lakukan online. Jadi kalau sekarang kamu mau belajar produk atau mau belajar role play, dan kamu mengharapkan online, terus online-nya pakai off video, sambil nyambi, sambil makan, sambil begini, mohon maaf. Kalau memang kamu tidak efektif, itu ada rupa, ada harga yang kamu bayar. Ya, tolong jangan sakit hati, karena kenapa? Jujur, saya sendiri, kalau saya meeting, kalau memang saya benar-benar bisa hadir di sini, saya komitmen. Untuk apa? Saya buka video. Dan saya nyimak. Kecuali kayak misalnya di tol ya, terus kepental terus, ya saya izin, saya boleh nggak ya off video, tapi saya nyimak. Supaya apa? Saya tidak mau 1 jam saya terbuang percuma. Percuma saya bisa melakukan 3-4 hal sekaligus, tapi saya nggak dapat apa-apa. Ya toh, nyapune yo nggak bersih, gitu kan ya, ngepelnya yo sambil ngeliatin Zoom juga nggak karu-karuan. Terus kamu kan dengarnya juga on and off, jadi semuanya tidak maksimal. Mending duduk manis dengerin, ya kan. Setelah itu kalau mau nyapu yang cepat, ngepel yang cepat, sekalian olahraga, keringetannya lebih banyak, lebih enak gitu kan ya. Tetapi kita dapatnya semuanya efektif. Itu ya. Jadi back to basic, tidak ada rumus yang keren banget untuk kamu bisa jadi TOT, ya kan? Nomor 1, aktivitasnya kembalikan dulu. Ya, habis belajar praktek. Kalau nama nggak ada, bagaimana Bu? Datang ke leadermu, Bu, ajarin saya dong untuk dapat nama. Minta referensi itu bagaimana? Minta diteleponkan sama klien supaya kamu direkomendasikan sama dia itu bagaimana? Tanya leadermu. Proaktif, jangan sampai leader ngubur-nguburin kita kayak nguburin maling ya. Uber-uberan gitu, siapa yang lebih cepat, siapa yang bisa nemuin ya teman-teman. Karena kenapa? Asuransi tetap booming, Indonesia tetap cantik ya. Dan duit yang ada di Indonesia tuh tetap gila. Artinya kita tuh pasarnya cantik banget. Kalau enggak, teman-teman saya yang dari Singapura, dari luar negeri, enggak semuanya melirik Indonesia, mereka maunya closing sama orang Indonesia. Ya, karena kenapa? Mereka bisa bayar di Singapura ratusan ribu US dollar, bahkan jutaan US dollar. Kenapa dia tidak bisa bayar di Indonesia? Bukan karena produknya jelek, no, produksi plus minus. Tapi balik ke kita, kitanya pede nggak? Atur waktunya jelas nggak? Saya percaya kalau kalian semuanya atur waktu dengan baik, kita akan benar-benar jadi agent andalan. Apalagi saya sudah jatuh cinta habis ya, Manulife ini trainingnya luar biasa. Asal kita benar-benar atur waktu, jadi akan ketahuan waktu untuk meeting berapa, waktu untuk training berapa, untuk prospek, untuk klien, atau untuk rekrut pun ada waktunya semua masing-masing, tanpa melupakan ada waktu me time. Saya pikir cukup dari saya. Kalau silahkan mau tanya, apapun yang mau ditanya boleh. Yang menjawab bertiga ya, termasuk si Anwar. Ya, jadi kasih pertanyaan yang banyak buat Anwar ya. Siapkan pertanyaan ya teman-teman. Tapi Mbak Tari ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Ya, apa yang disampaikan sama Bu Suci tadi sangat relevan dengan kita punya activity management tools, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tuh daripada bikin sendiri ruwet ya, pakai aja activity management tools ya, gitu ya. Langsung dipakai hari Jumat sekarang ya, hari Jumat jam berapa sekarang? Jam 10 sampai dengan ya ikutan training, ikut training, dengerin saya ngoceh, gitu kan ya. Oke. Terus me time boleh, nanti time off jam 12 makan siang kalau yang nggak puasa ya. Time off itu me time. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu gunakan fasilitas yang Manulife udah kasih untuk memastikan Bapak Ibu capai target. Gitu. Oke, ya, itu aja dari saya. Saya tambahkan ya. Teman-teman, saya ini nggak ada pesan sponsor ya. Tari nggak ada ngasih saya hadiah juga, nggak ada ya. Tenang aja ya. Ini tiada dusta, tiada kong kali kong. Jujur, kalau AMT kita lihat AMT, komen pertama kita apa? Aduh, tabel mana ribet. Nah, gitu kan? Aduh, cek angele, cek remponge, apalagi ya? Bahasa Jakartanya apa? Ya, tolek kita kalau saya bilang tuh buen cek nop Pol gitu kan. Tapi jujur, kalau kamu tahu apa itu AMT dan nanya dengan segenap hati setulus ikhlas gitu kan.
Saya sampai tanya sama Tari, ini angka dari mana? Kenapa 20%, kenapa 30%? Oke, kenapa ini, kenapa begitu? Kesannya norce ya. Tapi saya ini kalau tahu alasan kamu membuat dan tahu tujuan kamu membuat, langsung terkesan gampang. Dan high leaders ya, yang jadi leaders di sini, jadikan AMT ini bahan interviewmu untuk agent. Kamu akan jadi leaders yang interviewnya keren. Do you know why? Karena berbobot. Nanyain misalnya, kamu prospek ke klien siapa aja? Kalau kamu nyuruh agentmu yang ngisi sampai modiar, ya gak diisi-isi. Tapi waktu saya ketemu agent, saya isi tuh AMT. Jadi pertama saya bilang, aktivitas kamu tuh apa aja toh? Dia nggak perlu tahu loh di depan saya itu AMT, nggak perlu. Ya oke ya, saya sambil kerja, kita ngobrol aja, saya pengen tahu Senin pagi kamu ngapain aja. Oh gini Ci, saya tuh ya sampai dengan jam 6, saya doa Ci, bangun jam 4, jam 5 doa, habis doa ntar apalah, terus ngurusin anak. Biasa ya ibu-ibu ya semuanya sampai ngurusin anak gitu kan ya. Seret, langsung sampai jam 8. Oke, terus jam 8 sampai jam 9.30 kamu ngapain? Oh itu Ci, rempong apa bersih-bersih gini-gini, tak tulis bersih-bersih gitu. Saya malah enggak pakai klik yang tadi, tarik ke klik itu saya malah enggak tahu, tak ketik. Oke. Terus saya kasih warna. Kalau yang pekerjaan rumah saya kasih warna kuning gitu kan ya. Kalau kerjanya Manulife saya kasih warna hijau. Family time itu merah karena penting gitu kan ya. Oh, jadi kalau kamu sama anak-anakmu ngapain aja tiap hari? Oh, saya biasanya tuh jam ini yang bareng-bareng tuh jam 8 malam tak plot jam 8 malam semua tak merahin. Udah, itu enggak ada Manulife gitu kan. Nah, setelah dia bercerita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus tak balik aja layar saya. Tuh. Lawang Manulife-mu seminggu mek 2 kali ya sampai elek, sampai jebol modiar ya enggak bakalan kamu bisa expert. Gimana kamu bisa expert kalau nggak tiap hari, teman-teman? Ya kan? Jadi harus gimana dong, Ci? Ubah. Di sini diselipin boleh nggak ini? Yang waktu untuk gini kebanyakan ini. Aku bilang gitu kan. Ini dikurangin, ditambahin buat Manulife-nya bisa nggak? Bisa ya, saya plot. Terus kamu coba praktekkan minggu ini. Terus yang di sini nih. Ini kebanyakan nih. Ngapain kamu ngeloyor canvassing? Nggak usah canvassing. Ruwet. Nggak usah canvassing. Mending kamu gebet-gebetin update klien. Tak ajarin cara referral. Udah. Jadi nggak usah keloyongan. Nanti keloyongan sambil ngopi. Ngopinya lebih panjang daripada canvassingnya. Duduk manis, tak ajarin. Ini-ininya diganti. Dalam 1 bulan ini kamu nggak boleh keloyongan. Oke, Ci. Gitu kan? Nah, jadi ganti dulu kegiatannya. Jadi ada waktu untuk dia benar-benar belajar dan gali ilmu baru. Nanti bulan depan mau berubah, boleh. Nggak masalah. So just manage your time sesuai kegiatan kamu aja, pokoknya yang happy. Oke, siap. Mau saya dulu atau ada pertanyaan dulu? Saya dulu sebentar kali ya, Bu ya. Ya, untuk review Anwar, kamu jago banget review. Ya, oke teman-teman, kita waktunya udah nggak terlalu banyak lagi. Tadi keren banget tuh dari Bu Astuti, dari Cici Novena sudah menyampaikan mengenai goals-nya ya. Kita harus buat goals dari Bu Astuti, time management. Dan terakhir kalau saya sedikit adalah mengenai review. Teman-teman, saya tuh salah satu yang suka melakukan review terhadap aktivitas saya dan memang terhadap tadi target goals yang telah saya buat juga. Dan time management yang saya buat juga, walaupun pastinya belum secanggih Cici Novena dan Ibu Astuti. Nah, saya mau mencontohkan 2 hal. Yang pertama adalah dari sisi finansial, khususnya dari sisi income. Gitu. Dulu sebelumnya saya tuh selalu mengatur keuangan saya dari apa yang saya dapatkan di Manulife, gitu ya, komisi, bonus dan sebagainya. Itu semua adalah untuk membiayai expense saya, baik expense berupa expense yang memang untuk pengeluaran rumah dan sebagainya, bisnis dan sebagainya, termasuk tabungan, investasi dan sebagainya gitu ya. Gitu. Nah, tapi kemudian saya pernah ikut satu kelas dan di situ dievaluasi, ternyata apa yang saya lakukan itu kurang tepat, teman-teman. Ibaratnya dalam mengatur keuangan untuk kita sebagai agent. Jadi berdasarkan training tersebut, dan ternyata ini saya sangat setuju banget. Nah, untuk kita agent, teman-teman boleh diterapkan seperti ini. Kita targetkan bahwa untuk newbie, bahwa untuk pengeluaran kita, untuk expense tadi ya, makan, transport, bla bla bla, listrik, telepon semua,
itu adalah kita biayai dari income new business gitu. Jadi dari income new business semua kita biayai itu. Nah, terus yang renewal kita tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya, bahkan kalau kayak MHC seterusnya ya kita dapat commission gitu. Nah, itu jangan digunakan untuk expense, tapi itu kita gunakan untuk investasi kita gitu. Jadi kita kantong agent gitu ya. Kantong agent kita bagi dua. Untuk expense adalah kita dari semua new business gitu ya. Dan untuk tabungan, untuk investasi dan sebagainya kita gunakan dari renewal gitu. Nah, setelah melakukan evaluasi seperti ini, ternyata pengaturan keuangan saya bisa lebih bagus juga teman-teman gitu. Dan tadi dengan bahwa harus membiayai semua dari new business untuk expense, ya berarti kita harus cari lagi new business lagi gitu. Dan ini semakin mendorong saya tadi untuk terus meraih MDRT dan bahkan cita-cita atau impian saya yang belum tercapai tapi akan tercapai adalah COT gitu ya. Nah, itu adalah dari sisi finansial. Terus yang kedua dari sisi pekerjaan saya ingin mencontohkan bahwa saya ini dari beberapa waktu lalu sudah memiliki impian atau sudah memiliki target bahwa saya sebenarnya tuh ingin mengurangi menjual program asuransi kesehatan. Tadinya ya, plan saya adalah, kenapa? Kita tahu semua, asuransi kesehatan pelayanannya banyak ya, gitu ya. Satu, pelayanan klaim, juga pelayanan administrasi. Kemudian yang kedua adalah, yang paling kadang bikin kita stres adalah kenaikan premi ya, gitu. Kita tahu kalau MHC naik, selain usia naik lagi, kita udah beberapa kali, kita semua pasti mengalami ya, naiknya banyak banget itu. Kadang itu, gitu, saking banyaknya bikin dizzy juga ya teman-teman gitu. Nah, sempat saya itu adalah kayak mempunyai goals, ingin sebisa mungkin meminimais adalah menjual asuransi kesehatan. Kenapa? Saya ingin menjual asuransi jiwa, penyakit kritis atau DPLK gitu ya. Gitu. Nah, kenapa? Karena supaya pelayanannya saya bisa mengatur waktu saya ke hal-hal lain gitu ya. Nah, tapi ternyata itu semua ternyata di saya belum berhasil. Jadi mungkin saya boleh sampaikan kayak dari Januari sampai Maret gitu. Kemarin case saya sangat sedikit, mungkin 3 bulan itu nggak nyampe 10 case ya. Terus FYP juga masih sangat sedikit, di bawah 100 juta, dan which is ini saya juga hampir nggak pernah biasa seperti ini gitu ya. Tapi itu adalah segera saya evaluasi gitu, dan ternyata memang mungkin saya belum siap. Jadi akhirnya mulai akhir Maret mulai kebut lagi, ya mau nggak mau sih menawarkan asuransi kesehatan lagi gitu ya. Nah, tapi memang ke depan itu harus akan saya coba gitu ya. Ibaratnya ada satu momen di mana saya akan seperti itu gitu. Itu pun terinspirasi dari Sanjay Tolani ya gitu. Tapi tidak ada salahnya bereksperimen seperti saya, tapi tetap harus dievaluasi. Nah, mungkin dalam case saya tadi evaluasinya 3 bulan agak kelamaan ya, sehingga sampai Maret ini FYP-nya belum banyak gitu. Nah, tapi di bulan April ini puji Tuhan sih sudah mulai masuk FYP, dan saya juga lagi proses beberapa DPLK. Ya, kayaknya ini lagi proses invoicing nih Bu Astuti. Kayaknya tahun ini saya COT ya Bu ya. Amin. Gitu. Udah invoicing nih DPLK-nya ya. Gitu. Nah, tapi tetap kan di Manulife adalah kita harus individu dulu ya, ibaratnya individunya minimal harus setengahnya gitu. Nah, jadi saya lagi ngejar banget individu, jadi nanti kalau saya udah COT saya kabarin Bu Astuti deh dan teman-teman semua ya. Nah, jadi di next mentoring kita bagi share berikutnya gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi sekali lagi kalau dari saya tadi pesannya, boleh teman-teman, income new business adalah untuk memenuhi expense kita dalam setiap hari setiap bulan, dan renewal kita jadikan income renewal kita adalah untuk tabungan untuk investasi untuk masa depan ya gitu. Nah, terus tadi tidak ada salahnya kita tadi punya goals, wajib banget punya goals dan impian tadi seperti Cici Novena dan Ibu Astuti, tapi tetap jangan lupa harus dievaluasi. Dan evaluasinya jangan kelamaan ya. Tadi bagus banget tadi kalau bisa setiap minggu, setiap bulan gitu. Dan ada evaluasi yang misalnya 3 bulan tadi per 6 bulan. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini Bu Astuti ada pertanyaan dari Mulya. Udah dijawab ya? Ya, jadi dia tanya maksudnya kapan saya prospek, kapan agent. Saya bagi aja ya, kalau di Senin itu memang hari meeting day ya, dari jam 9.30 sampai jam 3 itu meeting terus. Jujur, di Senin itu saya selipin untuk menyapa, saya tiap hari tetap menyapa klien.
Ya, baik klien maupun calon agent itu every day, nggak pernah bolong, itu komitmen sendiri ya teman-teman ya. Cuman ya itu kalau lapor di MABC kadang inget kadang enggak ya. Jadi ada one on one, ada rekrut, joint field saya kurang. Karena saya lebih menekankan ke agent saya untuk role play itu Senin. Ya, terus Senin setelah jam 3 ya kan sampai malam itu biasanya saya lakukan untuk prospek dan rekrut. Nah, saya berhenti di jam-jam 6 karena setelah itu saya mau sama anak saya, sama keluarga, dan juga ada pelayanan di malam hari ya, teman-teman ya. Ada yang pelayanan gereja, kadang-kadang cuman ngasih kelas gitu ya, kelas pengajaran pengaturan keuangan gitu. Kadang jadi speaker di kanan kiri gitu kan. Itu saya lakukan almost every day ya. Itu tapi di malam hari. Karena itu waktu kemarin dibuka lagi kelas malam hari, gempor saya ya, capeknya luar biasa. Kalau Selasa saya itu offline di kantor, jadi saya selalu standby dari jam 9 sampai jam 3 sore. Untuk apa? Ada leaders meeting, terus saya ajarkan leaders itu secara offline karena saya mau ajarkannya whole ya, dari secara teknis, technical, ataupun selling idea, ataupun body language teknik. Karena jujur aja kalau kita sudah offline lagi, kita harus belajar body language tekniknya. Dan itu kalau di online, bingung. Kayak gini ya, saya gerak-gerak gini aja, tangannya kadang-kadang hilang, kadang-kadang kepalanya hilang gitu kan. Itu lebih banyak, lebih bagus kalau kita offline. Terus bagaimana kita misalnya matanya begini atau enggak boleh begini gitu kan ya. Itu saya lebih suka di offline meeting. Terus saya juga ada kelas produk di hari Selasa, itu offline juga, itu ada di kantor. Terus Rabu itu dari, kalau pagi, saya ada koordinasi dengan sekretaris seminggu 2 kali, hanya setengah jam. Jadi mereka harus bikin report, karena kalau meeting sama saya harus cepat. Saya cuma lihat reportnya dan saya lihat mana yang perlu kita ini. Kenapa saya seminggu 2 kali? Karena submit dan claim, saya tuh kebiasaan, saya nggak mau lama-lama dan saya nggak suka nunda. Saya orangnya nggak sabaran ya teman-teman. Jadi nggak ada masra-masrain terus nggak dipantau tuh saya nggak bisa. Jadi kalau admin, jujur sekretaris saya 2, itu saya alihkan yang saya bisa alihkan. Contoh, kalau misalnya saya lagi update orang atau saya lagi kenalan sama orang dan dia ternyata punya polisnya Manulife, terus dia bilang tidak tahu agennya siapa. Nah, saya tidak akan cari sendiri dia agennya siapa. Saya paling nyuruh sekretaris. Cari nomor KTP ini, nomor polis ini, siapa agennya. Terus kalau orphan melanglang buana, saya akan bilang sama dia, Bapak mau dilayanin atau enggak? Kalau iya, langsung form bukti pengalian agent disiapkan. Dan itu yang mempersiapkan semua tentunya bukan saya nggak sanggup. Ya, jadi itu biasanya ngetikin dan lain-lain semua sekretaris, tapi yang memberi ke klien saya. Jadi sekretaris ke saya. Gitu ya alur kerjanya ya. Nah, Rabu, Kamis, Jumat jam 1 sampai jam 5 itu adalah waktunya one on one dan tiap agent cuma 1 jam. Kalau mau tahu jadwal kerja ya. Nah, kalau sampai tidak ada agent yang one on one, itu saya pakai untuk ya saya manggilin siapa yang saya pengen panggil, saya pengen tahu derap kerja dia bagaimana, ya kan? Atau saya rekrut dan prospek orang sesuai jadwal. Jadi jadwal itu waiting list terus tuh, ngantri terus gitu ya supaya bisa ada waktunya. Terus saya sering datang untuk apa? Sekarang kalau rekrut orang saya suka ketemuan ya. Karena kenapa? Saya mau pastikan yang masuk itu nggak abal-abal lah. Itu kepengennya. Jadi bangun tim itu memang harus sabar. Itu Rabu, Kamis, Jumat. Kayak hari ini saya adakan juga acara kayak orientation dan bukber, ya kan? Dan besok pagi-pagi jam 8 sampai jam 12 saya juga ada acara lagi. Itu semuanya diplot. Sabtu biasanya setelah jam 12 saya off. Jadi kadang-kadang agent saya sendiri kalau minta ketemuan saya Sabtu siang, saya itu agak keberatan ya. Males ya, bukan gimana, capek. Saya pikir kan ya waktu untuk keluarga harus ada, terus waktu buat saya sendiri juga harus ada. Apalagi sekarang saya selipkan di seminggu minimal 4 kali, saya harus bisa olahraga. Wajib, kudu, dan harus. Dan itu saya masukkan di jadwal. Jadi kadang-kadang laptop saya bawa, habis olahraga yang nge-zoom di tempat gym. Di tempat renang. Saya senang renang ya teman-teman. Ya kan? Jadi itu kegiatan saya selalu seperti itu. Dan di sela-sela waktu,
ya kan? Saya selalu bongkar catatan untuk apa? Klien yang saya update itu wajib teman-teman. Ya, klien ini sudah, klien siapa aja yang saya sapa sekarang gitu kan? Terus ada klien gathering ya kan? Jadi saya punya list klien yang memang demen klien gathering. Total ada 140 klien. Teman-teman jangan remehkan klien gathering ya. Klien gathering itu bukan untuk klienmu yang mau beli tok. Tolong dicamkan baik-baik. Untuk mau ke MDRT, kalau kita tidak bisa menerangkan, ya, kalau kita tidak bisa menerangkan dengan baik atau waktunya masih angot, sediakan waktumu untuk CG. CG itu kayak kemarin ya, bagus banget dia menerangkan tentang GERD. GERD itu penyakitnya milenial sekarang ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena makanan, minuman, dan tingkat stres yang agak low ya milenial sekarang ya. Nah, biarkan dia mendengarkan dari dokter, nanti takut sendiri. Duh mateng loh, perutku melebar. Duh mateng loh, aku ada batuk-batuk gini-gini. Oh berarti aku mau ada GERD ini. Loh aku nanti bakalan gini, bakalan gitu. Nah, jadi biar dia sadar sendiri gara-gara dengar dokter tadi ngomong. Gitu kan ya. Kalau misalnya gini, Bu Astuti, itu tuh habis dengerin tuh ya, mereka marah-marah. Loh kenapa? Ya karena ujungnya tuh kan dijual-jualin. Jadi mereka ngamuk-ngamuk. Ya gini toh, kalau nggak suka dengar anunya ya suruh keluar lah wis. Wong YouTube tok kok ruwet, ya kan? Ya suruh aja keluar nggak apa-apa. Tapi ingat, mereka sudah dengarkan CG-nya. Mereka sudah tahu melihat bahwa Manulife itu keren banget di dalam follow up klien. Kamu jangan sia-siakan waktu itu untuk apa? Update polis dia. Nomor 1 yang diupdate hospitalnya. Pintu masuk yang paling gampang dan show that you care, ya, yang menunjukkan bahwa kamu adalah agent yang care adalah pakai hospital. Ya, kalaupun dia punya hospital dan agentnya itu tidak melayani dengan baik, bantuan aja enggak apa-apa. Jangan punya pikiran, wah aku gak dapat komisi nih Bu. Loh ya enggak apa-apa. Saya dapat case baru dari yang begitu-begitu banyak banget. Ya teman-teman, jadi istilahnya kita pakai client gathering. Kemarin waktu pajak lumayan loh. Saya dapat satu kenalan orang Singapura, tiba-tiba kemarin telepon gara-gara apa? Saya itu ngirim link CG salah pisan, namanya dia sama. Beda su di depan. Contoh misalnya, ya toh, namanya itu Gianto. Namanya dia ya, namanya klien saya itu Sugianto. Namanya dia Gianto. Nah, saking kecepatan ngirim link, klik, kan uber-uberan itu tinggal 1 jam 2 jam gitu kan, jebret terus lupa. Iki tak kirim apa belum ya? Kirim lagi gitu kan, terus dicet, loh kok double, dihapus gitu kan. Nah, ada yang namanya ini nih, dia dapat link. Terus dia bingung, tapi di kepala dia, oh ini karena enggak pernah dikasih, tiba-tiba dikasih dan berhubungan dengan pajak, dikira dia mau dikenakan pajak. Jadi dia terpaksa datang. Habis datang dengerin Pak Yuki, dia takut sendiri. Habis takut sendiri, dia telepon saya minta ketemu. Enggak apa-apa Bu, premi 300 juta pun tak bayar. Pokoknya ya apa caranya, saya ini dibantu, nanti nulis di SPT gimana, terus jujur, asuransi saya ada yang belum digini, bla 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 lah istilahnya begitu. Ya teman-teman, jadi CG itu bisa dipergunakan dengan baik dan pintu masuk terbaik bagi saya hospital, ya kan? Jangan khawatir karena kenapa? Enggak semua klien sakit kok. Ya Anwar tenang aja. Tapi tahu nggak kalau ada yang sakit, tolong layanin dengan baik, ya kan? Apalagi kalau dia pusat pengaruh, agak super lebay sedikit nggak apa-apa. Karena kenapa? Kalau dia puas, itu MLM-nya dia marketing lewat mulutnya itu cukup kenceng. Sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak? Karena waktu kita tinggal 7 menit ya teman-teman. Terus diingatkan kalau tanya jangan dijapri. Tadi Mbak Tari sudah ngulang nanya jangan dijapri. Ini di saya ada 7 japri lagi. Aneh loh ya. Tanya itu di grup.
Tanyanya di grup, jadi nanti kalau dijawab di grup. Kalau takut ketahuan namanya, bilang aja si A, si B. Kliennya namanya enggak usah dikasih tahu ke saya. Saya juga enggak kenal klienmu, ya teman-teman. Nanti dijawab bareng-bareng biar bisa belajar bareng-bareng. Oke. Halo. Bisa open mic. Ini kalau meeting teman-teman. online kan dikasih meeting loh. Bisa, Ci. Bisa. Silakan. Lucy mau nanya atau siapa? Makasih, Cias. Oke. Belum dulu, Mas. Oh, belum dulu ya. Oke. Terakhir mau nyampe apa? Bentar, saya coba lihat yang lainnya lagi. Kalau Nina Kusmawardani dari tim siapa nih? Bu Catherine, timnya Bu Catherine. Oh, Bu Catherine. Silakan, ada yang mau tanyain nggak? Mumpung ada Bu Astuti loh, si Novena di sini. Belum ya? Oke. Baik. Sebelum ini mungkin 5 menit boleh bicara. Tanyain aja Anwar, siapa yang main di arti raise hand. Oh, boleh Bu Astuti. Siapa yang mau nanya? Bu, maaf saya Indira nggak open video ya Bu, belum pakai kerudung di rumah ini. Oh iya. Tapi saya nyimak loh Bu dari pertama. Terima kasih untuk knowledge Ibu maupun Cik Novena maupun Anwar dan lain-lain. Saya nyimak dari pertama walaupun tidak open cam. Terus terang saya lakukan seperti yang Cik Novena bilang harus ditulis, tapi terus terang mohon maaf, saya karena pakai iPad, di iPad itu kan ada jam-jamnya Bu, seperti dari istilahnya dari 0 sampai 24. Saya tulis tuh Bu, jam ini buat apa, tapi memang belum detail. Dan terus terang saya masih kacau antara jadi leader, coaching, join field, maupun prospek untuk diri sendiri. Itu saya terus terang masih belum bisa bedain kapan-kapannya. Kalau Ibu kan udah detail, Pak, dari jam berapa sampai jam berapa ngapain, dari jam berapa sampai jam berapa ngapain. Terus terang saya masih kecampur itu. Dan saya terus terang masih mendahulukan untuk coaching maupun join field, dan saya menomorduakan untuk produksi saya, terus terang. Dan saya potong. Ya. Kenapa kamu kacau? Apakah karena kamu ngelos agent, jadi kamu nyocokin jadwalnya agent, bukan agent nyocokin jadwalmu? Iya, benar Bu. Iya, betul Bu. Karena seperti yang Ibu tadi sampaikan juga, agent saya memang ada kerjaan lain selain Manulife. Jadi saya yang menyesuaikan jadwal mereka daripada dia yang menyelesaikan jadwal saya. Makanya itulah jadi yang manajer kamu apa agentmu? Iya Bu, saya Bu. Oke, teman-teman, ini saya perlu tambahkan ya. Ini thank you buat Mbak Indira ya. Gini ya, bukan kita sombong ya jadi leader, tapi jujur aja kita ini kan leader dari mungkin dari 4 orang, dari 6 orang, 10, 20, bahkan 100, bahkan ada leader di sini yang big leader sampai ke 400 orang. Kalau kita mencocokkan waktu kita ke agent kita, modiar, mari modiar bubar. Tahu modiar? Modiar ya apa ya? Ya modar lah pokoknya, gitu kan ya. Biar. Jadi teman-teman. Game over Bu, game over. Game over. Terus gini ya, kalau kita punya plot waktu, saya aja yang saya bilang, waktu one on one, Rabu, Kamis, Jumat, jam 1 sampai jam 5 ya, itu agent itu ada loh yang bilang, Bu saya maunya jam 9, saya maunya jam 8. Bu saya jam 9 malam aja, saya jam 8 malam aja. Gitu kan ya. Ya tak jawab pakai semili tersenyum lah, tapi enggak ada jamnya. Ya karena kenapa? Gini, kalau memang benar-benar sampai tidak bisa diatur, kita yang tahu agent kita ya, dia nggak bisa ngatur atau kamu bukan prioritas dia.
Itu tolong dibedakan. Supaya apa? Harus win-win solution. Jangan kamu berantakan terus dia sakara PDW. Saya juga nggak mau. Supaya agent juga diajar bagaimana menghargai waktu leadernya. Dan kita bukan leader yang sombong. Pokoknya gue nggak mau. Enggak sih. Enggak begitu. Tapi waktu saya pernah kasih pagi-pagi banget gitu ya, 7.30. Kenapa? Karena saya ya udahlah, saya ngalah karena lihat rempong banget ya pekerjaannya gitu kan ya. Dan dia willingly datang ke rumah sepagi itu. Oke, no problem. Tapi kalau terus-terusan saya juga nggak bisa gitu kan ya. Karena kenapa? Kadang-kadang saya sampai malam dan capek banget. Pagi itu habis doa, kadang-kadang makan pagi adalah my best time. Untuk apa? Saya menenangkan diri, terus saya tarik napas gitu kan ya. Kalau semalamnya tidak terlalu capek atau acara kayak kemarin saya sampai jam 11, itu teler gitu kan ya. Kalau enggak ya saya oke aja. Itu ya teman-teman untuk leader, masalah kamu mau fokus di joint field, enggak apa-apa. Enggak produksi pribadi, itu keputusan Anda. Tapi kalau Anda kacau gara-gara mencocokkan waktu ke agent, tolong bertobat. Karena apa? Masih bisa diatur kok dengan lebih efektif. Terus jangan lupa, jangan jadikan ini alasan untuk kamu tidak produksi. Bukan karena kita sudah ada self-of-riding. Tapi kalau kita tidak mengekspertkan diri juga, mengasah penjualan kita, khawatirnya ya, agent kan makin lama makin gede, pengalamannya nanti kurang teman-teman ya. Dan kalau boleh, kalau saya nggak mau join field, memang saya lebih ke arah agent tak suruh role play sama saya, terus pergi aja sendiri. Tapi nanti kalau ada Zoom meetingnya saya hadir. Atau waktu dia di sana saya datangnya di Maya pakai HP. Jadi pertanyaan saya bisa bantu jawab, tapi badan tidak di situ, badannya di HP. Itu kalau saya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya apa, Bu Indira? Mbak? Pertanyaan selanjutnya, saya sebenarnya punya beberapa name yang notabene punya uang. Tapi terus terang, saya belum bisa ngelitnya gimana caranya memasukkan ke Manulife. Dan itu saya tahu sudah 2 tahun dan saya cuma say hello, apa kabar. Ketika saya masukin, saya terus terang saya sudah bikin proposal baik individu maupun saya juga kirim untuk GLH maupun DPLK untuk perusahaannya. Tapi dia tetap jawab nanti dulu ya Mbak, nanti dulu ya Bu, kayak gitu. Tapi sampai sekarang belum closing itu Bu. Notabene mereka punya duit dan perusahaan itu. Tapi sampai sekarang belum ada yang goal gimana caranya ngelit supaya mereka bisa, ini loh Manulife itu perusahaan oke punya, ya, seperti kita tahu. Itu aja Bu. Iya, oke. Ini nanya ke saya supaya bisa masuk gitu ya. Supaya bisa masuk kan maksudnya? Iya Bu. Oke. Jadi gini, kalau saya untuk orang yang memang benar-benar punya duit, ya kan, ya ngasih proposalnya jangan kecil-kecil. Preminya kalau perlu 1M 2M. Gedein sekaligus biar kaget. Ya kan, mari kaget, jingkat, ini premi opo itu biasanya baru dapat perhatian. Bisa jadi karena itu, atau yang nomor 1 yang harus kita pahami, dia bebannya di mana? Concern dia di mana? Pendidikan kah, pensiun kah, kesehatan, atau pajak, atau utang, atau apa, itu kita harus paham banget. Terus kita create story-nya ke arah ke situ. Contoh ya, ini kemarin ada orang kaya sekali, dia bilang dia punya jatah 1 miliar premi. Tapi dia bilang tidak pernah ada agent yang bisa masuk di dia. Ya kan, terus saya tanya sama dia, oke, Bapak sebenarnya kalau di dalam hidup ini ya Pak suruh milih ya, Bapak bisa diproteksi di bagian kesehatan, di bagian hutang perusahaan Bapak, untuk warisan Bapak dikenal sama keluarga, ya kan? Atau untuk diri sendiri pensiun, Bapak pilih yang mana? Saya langsung tanya, saya enggak kenal dia, lawang baru ketemu kemarin juga, lo enggak ngerti ya piye? Ya ini supaya tak kenal maka tak sayang. Kenapa saya tanyakan ini Pak? Karena asuransi itu mempunyai tujuan beraneka macam. Jadi jangan sampai kita spend our money, spend uang kita untuk tujuan yang salah. Sekalipun produk itu kelihatannya bagus.
Tetapi kalau memang beban hidup atau fokusnya Bapak itu jelas, toh aku kasih warisan. Nah, jadi saya bisa arahkan ke warisan. Sekalipun produknya kelihatannya jelek, Pak. Tapi kalau itu menjawab tujuan kamu ya beda gitu. Jadi Bapak concern-nya di mana? Terus menawarkan tidak boleh diserontong semua one by one. Tujuan satu nggak dapat, mundur dulu. Ambil lagi yang lain, ambil kesempatan yang lain. Di sisi yang ini nggak masuk, mundur dulu. Ya kan? Kemarin waktu saya gali, terus saya tanya, sebenarnya Bapak ini kan orangnya nggak suka ngerepotin orang ya. Betul, Bu. Even istri saya nggak tak bolehin kerja. Karena bagi saya semua tanggung jawab berhenti di saya. Oke. Jadi, Bapak ada ataupun Bapak tiada, Bapak maunya tidak ngerepotin orang kan? Iya. Saya mau tanya, proteksi income Bapak, UP Bapak di asuransi ada berapa? Enggak, Bu. Saya enggak suka asuransi. Asuransi itu tidak pernah menguntungkan. Jadi saya selalu lakukan terbaik ke keluarga saya, properti saya di mana-mana. Oke. Kalau seandainya besok Bapak enggak ada, apa yang terjadi dengan seluruh properti Bapak, imbasnya ke keluarga bagaimana? Ya kan mereka bisa jual-jualin sebelum proses itu jual, Pak. Apa yang harus mereka lakukan? Oh ya nanti ada ini kan, gampang lah itu bisa diaturin lah, ada agen-agen saya, bla 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 bla. Dia bilang agen propertinya banyak, bisa bantuin keluarganya untuk mengelola properti ini. Yang bayar pajaknya, Pak? Pajak balik namanya siapa? Propertimu banyak, totalnya berapa ratus miliar, saya bilang gitu kan. Oke, cash sekian, kan Bapak dibekukan kalau Bapak nggak ada. Terus dia mulai mikir, oke, boleh saya potong? Sekarang aja Bapak mikir cara nyairkan duitnya gimana. Bisa bayangin istrimu yang hari ini lagi enak-enak masak di rumah, tiba-tiba dibebani, suruh mikir duitnya dari mana bayar propertinya. Bapak kebayang nggak? Makanya beli Pak UP 30 miliar lah. Buat apa? Buat bayar-bayar. Manulife aja yang bayarin pajaknya. Istrimu duduk manis di rumah tetap masak. Ngurusin anak. Itu namanya Bapak nggak ngerepotin orang. Cuman ngurusin pajak loh Pak. Terus nadanya rendah, seret. Oh gitu ya Bu. Berapa yang harus saya bayar? Langsung dikasih. Kamu mau ngasih apa? Mau ngasih MEA kayak MPA kayak sembarang satu aja. Jangan gerudukan. Bapak mau yang mana? Mission, MPA, atau yang MEA? Bulat, klien juga bingung. Pilihkan aja satu. Jadi bawa ceritanya dulu ke klien, dia itu concern-nya di mana gitu. Kalau saya sudah nangkep kemarin dia, oh lu nggak mau ngerepotin orang, lu banyak properti. Cerita saya pasti ke arah situ gitu. Kalau dia bilang nggak peduli aku ambil anakku, aku nggak mau warisan, ya kan? Yo wes, ceritanya ke pensiun. Ceritanya satu ya Bu. Terus nanti waktu menyajikan produknya 1 atau 2 maksimal. Tapi misalnya 2 produk, menyajikannya itu satu angka. Contoh. Kamu mau kasih MPA sama MIFIP misalnya, atau MIFIP sama MUCC misalnya ya. Kamu begitu mau ngasih angkanya jadi 1. MIFIP tambah MUCC-nya jadiin 1. Jadi pensiunnya dia dapat, dia kritisnya dapat. Nggak boleh 2. Pak ada 2 produk Pak, ada ini sama ini, bubar ya. Nanti next time lah kita belajar kombinasi produk. Kenali, masuk langsung Bu, tanyain aja bebannya dia di mana. Kalau kamu nggak bisa tahu, tanya aja langsung. Kalau nggak dijawab ya dipancing, pakai pertanyaan pancingan ya. Atau tanya istrinya, Bapak itu paling concern sama apa gitu. Iya Bu, waktu itu saya sudah pernah, saya belum bisa bicara panjang lebar dengan beliau, tapi memang waktu itu concernnya saya ke kesehatan untuk karyawannya sih Bu. Jadi waktu itu saya kirimin tentang brosur GLH, tapi dia bilang nanti dulu kayak gitu kan. Nah udah jeda Bu. Itu udah saya jedain berapa minggu itu, terus saya masuk untuk individu saya kasih MEA, tapi ya seperti Ibu, saya waktu itu cuma UP 10M, preminya cuma 600-an, mungkin nggak dilirik, habis itu
kagak dijawab-jawab lagi Bu kalau yang individu. Tapi kalau untuk GLH dia masih memikirkan, masih jawab dan segala macamnya. Begitu juga untuk DPLK-nya. Tapi sampai sekarang saya belum dikasih datanya ataupun yang lainnya. Tapi dia jawab kalau untuk karyawannya ataupun yang lainnya. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, waktu itu sempat dia bilang, kalau umur saya udah nggak lucu preminya, istilahnya gitu. Dia tahu dia punya polis juga di Manulife, tapi bukan saya agennya. Tapi itu pun preminya kecil banget karena dia waktu itu bilang cuman berapa puluh juta gitu, dan itu emang udah polis lama, dan saya pikir UP-nya juga pasti kecil banget. Dia usia berapa sih? Kurang lebih 45 ke atas, 50-an deh. Masih muda. Ya. Makanya concern-nya aja Bu, dia concern ke anak-anak. Kalau diri sendiri nggak nyaho, udah tanya dulu ke anak-anak khawatirnya di mana. Kalau enggak, GLH-nya didanin dulu. DPLK-nya didanin dulu. Nggak bisa ngomong sama dia, ngomong sama finance-nya. Ya kan, ngomong sama orang pajaknya. Kalau saya konsultan pajaknya yang tak datengin. Ya kan, terus kalau sudah itu dan selesai baru bilang Pak, perusahaan besar diurusin, perusahaan kecil yang di rumah enggak diurusin, jadi disentil kayak gitu aja gitu kan. Terus dikasih value, legacy value atau apa, jadi sentuh emosinya Bu, bukan angkanya, bukan sentuh emosinya. Dia kepengen dikenal sebagai bapak yang heroik apa enggak, ya kan, atau dia kepengen ngasih kayak warisan nilai atau enggak, ya kan. Itu aja. Jadi jangan semua sekaligus, semua dihajar individu ya ini ya itu ya. Orang nggak konsen. Satu aja dulu beresin gitu. Saya kalau beresin DPLK, saya beresin DPLK dulu. Saya nggak sentuh-sentuh individu. Ya, semakin banyak semakin nggak ini. Saya kembalikan ke Anwar kali ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asti.